أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد alhamdulillah. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, dari nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kesempatan kita bisa sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ilmu Allah, yaitu mengkaji tafsir Al-Quran. Semoga pada malam hari ini apa yang kita kerjakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih besar. Bapak dan ibu-ibu, Allah memberikan nikmat kepada kita. Tidak semua orang diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang diberi kesempatan tapi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Apalagi pada malam hari ini hujan dan kita datang di sini, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Izul Mujahid, tafsir Al-Baqarah juz 2, dengan kemarin sudah mencapai ayat 90 Ustadz, 189. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Fatih. Tafadhol Ustadz. Anak-anak yang ada di atas, tolong suaranya diperkecil. Sekali lagi untuk anak-anak yang ada di atas, mohon suaranya diperkecil karena ada kajian bapak-bapak di bawah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, kemampuan, serta tekad untuk datang dalam majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Wabil khusus kita mengkaji ilmu tadabbur wa tafsirul Quran, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kenikmatan ini tetap Allah langgengkan, tetap Allah lestarikan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, sehingga kita dapat semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, ya. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Wabil khusus pertemuan ini kalau tidak salah pertemuan terakhir di bulan sebelum Ramadan, ya. Karena nanti di bulan Ramadan kita break dan diganti dengan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, dan barangkali selanjutnya adalah bulan Syawal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan setidaknya 1 atau 2 ayat yang kemarin kita sempat 1-2 kata berhenti, ya. Dan kita tawakuf karena waktu yang sudah selesai. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-191 yang berkenaan dengan peperangan, dan sebenarnya masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, ya. Baik, kita baca dulu untuk 2 ayat ini beserta terjemahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang kafir. Baik, barakallahu fikum. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Surat Al-Baqarah ayat ke-190 yang membahas tentang peperangan yang Allah perintahkan sebenarnya masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, ya. Ayat yang memerintahkan tentang peperangan di jalan Allah ini sebenarnya masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya yang membahas tentang kebaikan itu bukanlah mendatangi rumah dari arah belakang, tapi kebaikan itu adalah kebaikan orang-orang yang bertakwa, ya. Kalau kita lihat secara tekstual, barangkali ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan ayat yang sebelumnya. Betapa tidak, ya. Ayat yang sebelumnya membahas tentang kebaikan dan hilal, sementara ayat yang selanjutnya adalah membahas tentang perintah perang, ya. Seolah-olah tidak ada hubungannya. Padahal kalau kita lihat dari sisi sejarah dan asbabun nuzul, ayat yang ke-190 ini tidak jauh lama, tidak selang lama turun setelah ayat ke-189. Bagaimana ceritanya? Jadi ayat ke-189 yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menjelaskan kebaikan itu bukanlah
engkau mendatangi rumah dari arah belakang. Kita jelaskan kemarin itu ketika orang-orang Ansor pulang daripada haji mereka, ya kan? Masih ingat ya? Jadi ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Ansor setelah mereka melaksanakan ibadah haji, atau ketika mereka melaksanakan ibadah haji kemudian pulang ke negeri mereka, yakni Madinah. Sebagian mereka menganggap kalau sudah pulang seperti ini maka kita harus mendatangi rumah dari arah belakang, tidak boleh dari arah depan, yang kita kenal di sini dengan tatayur atau khurafat, ya, meyakini sesuatu yang pada aslinya tidak bisa memberikan madarat dan manfaat, ya, kecuali atas izin Allah. Tidak dibenarkan seperti ini. Nah, ayat yang selanjutnya itu juga sama, ya. Ayat yang selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika kaum muslimin hendak melaksanakan ibadah haji. Jadi letak kesamaan, letak keterkaitan antara ayat yang setelahnya dengan ayat yang sebelumnya itu adalah dalam masalah haji atau waktu haji. Kalau yang sebelumnya ini berkaitan dengan ketika kaum muslimin Ansar pulang dari haji, ya, makanya disebut juga di situ qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hilal-hilal itu untuk menjadi penunjuk waktu bagi manusia dan petunjuk waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ayat ke-190 wa qatilu fi sabilillah, ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika kaum muslimin hendak melaksanakan ibadah umrah atau haji. Kapan itu? Itu di tahun ke-7 Hijriah. Jadi ceritanya begini. Pada tahun ke-6 Hijriah, ya, itu kan sebagian kaum muslimin satu dua mengobrol, ya. Mereka ini saling bertukar pikiran, kangen kepada kota atau asal daerah mereka, yakni di Mekah. Kita kangen dengan Mekah, bagaimana kita bisa ke sana? Akhirnya rembuk-rembuk, jadilah mereka ini berniat untuk melaksanakan umrah atau ibadah haji waktu itu, ya. Sampai 1.400 orang berkumpul, mereka menuju Mekah. Nah, di tempat yang namanya Hudaybiyah, ya, di tempat yang namanya Hudaybiyah ini, ya, ada delegasi ataupun ada orang dari orang-orang kafir Quraisy ini yang mengetahui, ya. Singkat cerita, akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang dari Mekah ini kemudian mencegat, ya. Jadi kaum muslimin dicegat untuk masuk ke Mekah, ya. Terjadilah di situ, ya, kesepakatan yang kita kenal dengan kesepakatan Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Pada saat itu kaum muslimin, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan. Ini kalau kita tilik dari sejarah, untuk apa menjadi delegasi Nabi? Bahwasanya Nabi itu hanya ingin beribadah di Mekah, tidak membawa senjata, tidak berniat perang. Nabi dan para sahabat ingin ibadah di Mekah, ingin tawaf di Mekah, di Ka'bah. Kirim delegasi. Utsman bin Affan yang saat itu dikirim tidak kembali-kembali. Akhirnya apa? Kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah waktu itu kemudian mereka baiat kepada Nabi. Baiat kepada Nabi untuk apa? Untuk membela Utsman, karena Utsman dikira sudah wafat, dikira dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Singkat cerita, akhirnya kembalilah Utsman, ya. Terjadi kesepakatan Sulhul Hudaybiyah. Nah, Sulhul Hudaybiyah itu diantara kesepakatannya, ya, kaum muslimin pada saat ini harus kembali ke Madinah, tidak boleh masuk Mekah. Boleh masuk Mekah tahun berikutnya, ya. Tahun berikutnya baru boleh.
tahun depannya lagi, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Disepakatilah perjanjian itu. Nah, ketika tahun berikutnya kaum muslimin hendak berangkat ke Mekah untuk ibadah, di antara sahabat ini ada yang bertanya, karena mereka ini khawatir, wahai Rasulullah, jangan-jangan kalau kita pergi ke Mekah ini dalam musim-musim haji ini, nanti kita akan dibunuhi di Mekah, kita akan diserang di Mekah, sebagaimana dulu kita dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah. Tidak memungkiri juga untuk tahun ini kita juga akan dicegat, bahkan diperangi di tanah haram, yakni di Mekah, karena orang-orang kafir Quraisy gak memandang bulu. Ketika para sahabat punya kekhawatiran seperti ini, tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, yakni orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, namun janganlah kalian melampaui batas. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Ya, apa alasannya Allah menurunkan waqatilu, perangilah orang-orang yang memerangi kalian? Karena jamaah sekalian, dalam keyakinan para sahabat maupun keyakinan orang-orang musyrik sebelumnya, itu di bulan-bulan haram, bulan-bulan haram, bahkan di tempat yang haram, haram itu mulia, ya, termasuk diantaranya adalah Mekah, ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan peperangan, ya, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan peperangan, ya, di 4 bulan haram, ya. 4 bulan haram itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, ya, Asyhurul Hurum. Allah Ta'ala katakan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian sendiri di 4 bulan ini, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengatakan, berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Syahrul Haram, bulan yang mulia. Qitalin fi, tentang apa hukum berperang di bulan yang mulia itu? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, qul qitalun fihi kabir, peperangan di bulan-bulan haram itu adalah termasuk dosa yang besar, ya, termasuk dosa yang besar. Akhirnya kenapa? Ya, para sahabat kemudian terpatri dalam diri mereka, ini bagaimana kita kalau nanti diserang di Mekah, padahal di Mekah kita nggak boleh berperang, dan itu di bulan-bulan yang haram, yakni bulan-bulan haji. Terus bagaimana kita nanti wahai Rasulullah kalau kita tiba-tiba diserang di Mekah, sementara ya, kita nggak boleh melaksanakan perang di waktu itu, apalagi di Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan waqatilu, berperanglah kalian, berperanglah kalian, tetaplah berperang, maksudnya fi sabilillah, di jalan Allah, menegakkan agama Allah, alladzina yuqatilunakum, kepada orang-orang yang memerangi kalian, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang-orang kafir Quraisy itu walaupun di bulan haram, walaupun di Masjidil Haram, kok kalian diperangi, dibunuhi, dizalimi, maka sekarang sudah waktunya untuk membalas, ya. Kalau dulu di Mekah kan mereka disuruh untuk sabar, ya kan, kaful adza, mereka disuruh untuk menahan gangguan itu, tidak membalas. Tapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat sudah punya kekuatan, ya, makanya sebagian ulama tafsir mengatakan wa hadza idznun lil qital. Ayat ini menjadi perizinan bagi para sahabat dan bagi Nabi untuk memerangi mereka, orang-orang yang memerangi kaum muslimin meskipun itu di bulan haram, ya.
Walaupun sekarang ya, kalau sekarang itu berperang di bulan haram itu ya para ulama berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat dalam hal ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang masih menghukumi berperang di bulan haram itu tidak diperbolehkan dengan dalih ayat ini ya. Qul qitalun fihi kabir, peperangan di bulan haram itu dosa besar. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya hukum berperang di bulan haram itu sudah mansukh. Larangan berperang di bulan haram itu mansukh, sudah dihapus. Sudah dihapus dengan ayat apa? Dengan ayat-ayat yang memerintahkan jihad secara umum, yakni peperangan secara umum. Ya, wa qatilul musyrikina kafatan. Ya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir dalam surat At-Taubah secara umum ya. Nah, ini sampai ulama kontemporer sekarang masih berbeda pendapat dan itu ijtihad masing-masing. Akan tetapi kalau jihad itu merupakan defensif ya, jihad dalam arti diperangi kemudian membalas, maka di sini tidak memandang waktu. Kalau kaum muslimin diperangi, qatilul fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, maka kita wajib membela diri kita, memerangi mereka. Baik jamaah rasyadani wa arsyadakumullah, ini sebab nuzulnya ayat ini ya, sehingga kita bisa tahu ya hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya itu ada keterkaitan ya, keterkaitan karena ayat-ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu tetap ada munasabat ya, keserasian antara satu dan yang lain ya. Makanya nanti di lembar-lembar selanjutnya ya sampai di ayat ke-196 ya, yang kiri itu Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah ya kan. Di halaman selanjutnya di bagian paling kiri bawah itu ada ayat yang panjang wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau sudah selesai urusan kalian masalah peperangan dan yang lainnya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kamu. Yang mana ayat ini tetap berkaitan dengan masalah haji ya gitu, seperti berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qatilu, dan perangilah. Kata qatilu itu beda dengan kata qatlun. Kalau qatlun itu berarti membunuh. Tapi kalau qatilu, qatala yuqatilu, itu artinya musyarakah. Musyarakah itu dalam arti dia memerangi karena ada yang memerangi ya. Dia membunuh karena ada yang membunuh dia ya. Dia membalas karena ada yang menyerang dia. Ini qatala yuqatilu ya. Jadi beda dengan qatala yaqtulu ya. Dalam artian apa berarti di sini qatala yuqatilu wa qatilu itu terjadi antara dua belah pihak ya, yang mana ada sebab akibat sebelumnya ya. Dan perangilah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah di sini sebagaimana yang saya tulis kemarin itu di antara para ulama tafsir menafsirkan di jalan Allah itu adalah fi dinillah. Maksudnya yang pertama adalah fi dinillah, dalam agama Allah. Yang kedua fi syara'illah, sesuai syariat Allah. Yang ketiga li ajlillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fi sabilillah, fi dinillah, fi syara'illah, li ajlillah ya, dalam menegakkan agama Allah sesuai dengan syariat Allah. Yang ketiga adalah murni mencari ridha Allah.
li'ajlillah, ya, murni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara yang menafsirkan seperti ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ulama kontemporer. Beliau mengatakan fisabilillah, yakni fidinillah, kita, ya, kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi satu, catatannya adalah menegakkan agama Allah, ya, menegakkan agama Allah, bukan karena partai atau golongan, bukan karena tendensi dendam, tapi di sini adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, murni untuk menjunjung tinggi kalimat Islam, bergerak dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada seorang Arabi, sahabat orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi SAW, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mendatangi Rasulullah SAW kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena untuk disebut sebagai seorang mujahid, dia ingin namanya masyhur. Ada juga orang yang berperang liyughnam, agar dia mendapatkan harta rampasan. Wahai Rasulullah, siapakah di antara orang-orang ini yang berperang di jalan Allah? Ayyuhum fi sabilillah, siapakah di antara mereka ini yang berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berperang, ya, untuk agar kalimat Allah la ilaha illallah ini tinggi, ya, untuk menjunjung tinggi kalimat tauhid, fahuwa fi sabilillah, maka dia inilah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun selainnya berarti tidak masuk. Ya. Tidak masuk. Makanya ini kita mendasari hal, ya, baik dalam skup kecil sampai skup besar peperangan itu harus didasari dengan agama. Ya, menegakkan agama. Ini yang pertama. Wa fi syar'illah. Yang kedua adalah sesuai dengan syariat Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah itu harus sesuai dengan syariat Allah. Sama seperti namanya sabil. Sabil itu kan jalan, ya. Sabil itu jalan. Imam Abu Hayyan itu ketika menafsirkan sabil, jalan, ya, dengan dikaitkan dengan din dan syariat ini, kenapa agama atau syariat ini dikatakan Allah sebagai jalan, ya, karena dengan syariat ini kita akan bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjalan menuju Allah, ya. Jalan itu kan dipakai untuk kita bisa sampai pada tujuan kita, kan gitu, ya. Nah, jalan itu yang merupakan din dan syariat, ya, sama kita itu bisa sampai kepada Allah, ya, dengan agama dan syariatnya. Kalau peperangan ini tidak sesuai syariat, maka tidak bisa kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, wala ta'tatu, janganlah kalian melampaui batas, ya. Para ulama tafsir menafsirkan melampaui batas di sini adalah orang kalau berperang kemudian membunuh para wanita, ya. Dia berperang kemudian membunuh anak-anak kecil, ya, membunuh orang-orang yang sudah tua renta, sampai membunuh ahli ibadah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Membunuh para pendetanya, bahkan menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Ini wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Termasuk diantaranya adalah memutilasi, ya, memutilasi musuh yang menyerang kaum muslimin. Ya, kita kaum muslimin kalau menyembelih diperintahkan sebaik-baik penyembelihan. Sama, fa idza qataltum fa aqsinil qitlah. Kalau kita diperintahkan untuk membunuh, maka sebaik-baik dengan cara pembunuhan. Ya. Sebaik-baik itu seperti apa? Langsung menuntaskan nyawa seseorang. Ya.
tidak diperbolehkan dengan cara memutilasi dia, mencincang dia, ya. Kemudian dengan cara-cara pembunuhan yang lainnya, yang mana itu merupakan cara-cara yang melampaui batas. Ustaz, ini kaum muslimin dicincang, Ustaz. Ya, dia dipotong satu-satu tubuhnya. Kita harus balas potong satu-satu. Tidak begitu dalam Islam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika di perang Uhud, di antara jumlah atau yang membuat jumlah korban ya, dan peristiwa yang membuat Rasulullah sedih itu kan terjadi di perang Uhud. Ya. Ketika pasukan kaum muslimin jumlahnya 700 ya, itu aslinya 1000 ya, 1000 tapi pulang 300 ya, dengan rayuan orang-orang munafik, akhirnya jadi 700 melawan 3000 pasukan orang-orang kafir Quraisy ya. Awalnya menang, tapi karena ada beberapa sahabat yang terlena dengan harta rampasan di Bukit Ar-Rumah situ, sehingga pasukan kafir Quraisy ini berhasil kembali memukul balik ya. Di situ Rasulullah SAW terluka, gigi geraham beliau patah ya, sampai orang yang paling beliau cintai diantaranya Mus'ab bin Umair ya, tangan kakinya itu putus. Kemudian paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, bagaimana beliau ini ditombak oleh orang namanya Waqsy yang nanti juga akan masuk Islam ya, ditombak, kemudian jasad beliau dibelah dadanya oleh Hindun binti Utbah yang nanti juga akan masuk Islam. Hindun binti Utbah dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikunyah oleh Hindun. Setelah itu Rasulullah SAW melihat kaum muslimin ya, setelah selesai peperangan, telinga-telinga mereka dipotong, hidung mereka dipotong, kemaluan mereka dipotong, dijadikan kalung bagi wanita-wanita Quraisy. Sedih atau enggak melihat hal itu? Sedihnya luar biasa Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW itu mau mendoakan bagi mereka keburukan. Ya, mau mendoakan bagi mereka keburukan. Bahkan dalam riwayat, tapi riwayat ini dhaif ya. Riwayat ini dilemahkan. Rasulullah SAW sampai mengatakan la umathilannahum, sungguh aku akan balas mereka dengan mutilasi ya. Sampai ada yang mengatakan seperti itu, cuma ini dilemahkan oleh para ulama. Saking sedihnya Nabi SAW ya. Apa yang Allah turunkan waktu itu? Yang Allah turunkan waktu itu adalah ayat yang menegur Rasulullah SAW, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, kamu tidak punya urusan apapun tentang hidayah mereka ya. Karena waktu itu Rasulullah ingin agar Allah mengadab mereka, mengadab orang-orang kafir Quraisy itu. Tapi Allah tegur, wahai Muhammad, kalau masalah hidayah, masalah adab, kamu tidak punya urusan wahai Muhammad. Laisa minallaka minal amri syai'un aw yatubu alaihim, atau Allah menerima taubat mereka, kamu enggak punya urusan. Aw yu'adzibahum, atau Allah mengadab mereka, fa innahum zalimun, mereka itu orang-orang yang zalim, kamu enggak punya urusan wahai Muhammad. Itu tangan Allah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW meredam. Itu meredam ya. Tiba apa? Di tahun-tahun berikutnya Khalid bin Walid masuk Islam, Hindun binti Utbah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Dan keislaman mereka ini memunculkan generasi yang luar biasa ya. Keislaman mereka ini, Khalid bin Walid menaklukkan beliau komandan yang menaklukkan banyak peperangan. Hindun binti Utbah, beliau memiliki anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan ya, mendirikan kerajaan ya Bani Umayyah ya, yang kemudian sampai kepada Andalusia, Spanyol dan yang lainnya ya. Kemudian yang satu lagi siapa tadi? Sinten Abu Sufyan, Insya Allah juga sama bapaknya Muawiyah ya.
Yang mana Hindun ibunya Muawiyah berkata, kalian gak akan menemukan orang seperti Muawiyah, seperti anak saya, yang kerajaannya tidak kalah oleh siapapun, ya. Maksudnya dakwah keislamannya di Syam, gitu. Bahkan pembunuh Hamzah sendiri nanti masuk Islam. Siapa namanya? Wahsy masuk Islam. Bahkan Wahsy sendiri inilah yang kemudian meredam rasa sakit hati kaum muslimin terhadap Musailamah Al-Kadzdzab, ya, di perang Yamamah atau apa itu, ya. Masya Allah. Ya, ada hikmah-hikmah tertentu. Ya, dalam Islam kita diajarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW adab dalam segi apapun, hatta dalam urusan membunuh itu kita membunuh dengan cara yang Allah ajarkan, ya, dengan cara yang Allah ajarkan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, fi syara'illah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk wanita, anak-anak, ya. Yang terakhir li ajlillah, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pribadi masing-masing, ya. Jadi fi sabilillah li ajlillah, berperang itu murni karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena disebut sebagai orang yang pemberani ataupun mujahid. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, yakni orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Imam As-Sa'di berkata, wa nahyu 'anil i'tida' yashmalu anwa'il i'tida' kulliha. Larangan ini mencakup banyak hal. Min qatlin nisa, termasuk memerangi perempuan, tidak boleh, kecuali dalam beberapa pembahasan perang, ya, qital, itu perempuan yang menjadi dedengkot, ya, atau otak daripada penyerangan terhadap kaum muslimin, ya. Contohnya dulu ada beberapa perempuan ini yang dibunuh oleh sahabat, ya, baik itu di perang Ahzab atau peperangan yang lain, dibunuh memang. Bahkan ada kisahnya seorang perempuan, ya, yang dia masih membawa anak, kemudian menyusui anaknya, ya, tapi setiap hari dia kemudian menghasut orang-orang kafir, menghasut orang-orang Yahudi ini untuk mencaci maki Nabi, ya, menghasut orang-orang Yahudi untuk memerangi Nabi dengan syair-syairnya. Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan untuk membunuhnya, tapi tidak dengan anaknya, ya. Yang seperti ini, kecuali seperti ini dikecualikan, ya, seperti ini. Kata Imam As-Sa'di berkata, li ghairi maslahat ta'udu lil muslimin, ya, kalau tidak ada maslahat yang kembali pada kaum muslimin. Artinya apa? Kalau itu ada maslahatnya kembali kepada kaum muslimin, maka di situ dibenarkan, ya, tentu dengan kajian yang teliti. Wal majanin, dan orang-orang gila. Wal atfal, dan anak-anak. Waruhban, dan para pendeta. Wat tamthil bil qatla, termasuk memutilasi mayat. Wa qatlil hayawanat, termasuk membunuh hewan. Wa qat'il asjar, dan memangkas pohon-pohon, ya. Wa minal i'tida' muqatalatu man tuqbalu minhum al-jizyah, dan diantara bentuk melampaui batas dalam peperangan adalah membunuhi orang-orang yang membayar jizyah jika mereka membayarnya. Fa inna dzalika la yajuz, karena hal itu tidak boleh, ya. Ada nih, ya. Nah, dalam hal ini kalau berbicara tentang jizyah, berarti itu namanya masuk kategori kafir
zimmi ya. Dulu ada yang namanya kafir zimmi. Istilah kafir zimmi. Zimmi itu mendapat tanggungan, jaminan ya. Tanggungan jizyah dengan jaminan keamanan ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi boleh diperangi atau bahkan harus diperangi, yaitu orang-orang yang mengadakan permusuhan dengan kaum muslimin. Ada kafir zimmi, ini yang di bawah jaminan keamanan daulah Islam ya. Kalau dalam kontemporer kali ini berbagai pendapat para ulama ya ada ya. Kalau tentang kafir zimmi ini, kalau kafir zimmi sekarang nggak ada karena jizyah nggak ada. Daulah Islam, kemudian orang kafir di dalamnya bayar pajak nggak ada. Yang sekarang ada kan semuanya bayar pajak gitu. Jizyah nggak ada. Tapi kalau yang namanya kafir mu'ahad, nah itu para ulama kontemporer masih menyatakan ada. Mu'ahad itu ada perjanjian. Perjanjian itu dengan visa itu. Ya. Meskipun ini juga terjadi perbedaan khilaf ya, perbedaan pendapat. Allah taala alam. Tapi kita tidak mendalam masalah itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Ya sudah azan ya. Barangkali saya cukupkan di ayat ini ya. Lanjut tanya jawab ya. Untuk penjelasan tafsir kita cukupkan di ayat ini. Nanti kita lanjutkan tanya jawab kalau ada. Alhamdulillah telah disampaikan tafsir ayat ke 190. Kita berikan adzan dulu, setelah adzan kita masuk sesi tanya jawab. Monggo adzan dulu. Oh iya, ada yang bertanya Kak? Oh iya ada. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, langsung saja monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan di sini yaitu Ustaz, saya mau menanyakan bagaimana hukumnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi TNI itu membela kedaulatan negara kita ini, yaitu dengan perang memusuh orang KKB, ataupun nanti kalau ada musuh yang menyerang negara kita ini, apakah saudara-saudara kita dari TNI ini atau kita yang membela negara kita ini bisa dikatakan jihad fi sabilillah? Itu Ustadznya. Kalau saya melihat penjelasan Ustadz ya Ustadz, ini pendapat saya Ustadz ya, dari fi dinillah, fi sa'illah, sama fi ajlillah tadi, apakah bisa dikategorikan Ustadz? Karena kita dengan membela negara kita ini otomatis kan, kalau negara kita tidak aman berarti kita tidak bisa taklim, kita tidak bisa menegakkan sholat dengan baik, ibaratnya gitu ya. Dan musuh KKB juga itu kan meresahkan masyarakat, mengganggu orang. Itu apakah tergantung dengan niatnya Ustadz? Menurut pendapat saya Ustadz, niatnya kita berjuang di jalan Allah lillahi ta'ala, kita membela saudara kita, apakah bisa dikatakan seperti itu? Karena kita juga mempunyai saudara tentara Ustadz, jadi kan bisa kita arahkan niatnya fisabilillah deh, kan gitu, niat dengan membela negara kita. Apakah hukumnya gimana Ustadz? Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairul jaza. Allahu ta'ala a'lam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kalau itu membela, ya, dalam kategori di sini adalah jihad difa'i, yakni jihad secara defensif, ya, kita diserang. Yang pertama, kalau itu adalah masuk kategori menyerang di negara kita, saya katakan bisa dalam arti fisabilillah. Dalam arti begini, ya karena tadi negara ini menaungi ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam yang kita sendiri bernaung di dalamnya, sehingga kalau negara ini dikuasai oleh orang-orang kafir, otomatis Islam di dalamnya juga akan ditaklukkan oleh mereka. Jika kondisinya seperti ini, maka dikomparasikan, bisa dikompilasikan, ya, dikomparasikan, ya, dengan yang namanya jihad fisabilillah, ya, apalagi itu membela hak saudara-saudara kita. Wong itu saja membela diri kita sendiri. Rasulullah SAW katakan syahid, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang membela dirinya ketika dirampok, membela hartanya sampai dia dibunuh, maka Rasulullah SAW katakan fahuwa syahid, ya. Nah, ini membela yang lebih dari itu, ya, yang lebih dari itu. Ya, tentu di sini mengerujutnya kepada li'i'la'i kalimatillah, ya, sebenarnya untuk menjunjung tinggi agama Allah, ya, menjunjung tinggi agama Islam.
Nah, agama Islam itu dalam kondisi yang jenengan tanyakan tadi, utamanya di konteks Indonesia, itu akan dilenyapkan, ya, akan dilenyapkan ketika Indonesianya juga dilenyapkan, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi Allah Ta'ala alam bisa dikategorikan masuk di dalam situ, ya. Yang kedua memang ya tadi tergantung niat, ya, innamal a'malu binniyat, ya. Ketika seorang TNI Muslim kemudian Indonesia ini mendapatkan penyerangan, ya, dari Allah Ta'ala, dari arah mana orang-orang kafir menyerang kemudian menjajah, dia kok murni berperang karena balas dendam, maka laisa fi sabilillah, dia tidak murni di jalan Allah. Keluarganya dibunuhi semuanya misalkan, ya dia tidak di jalan Allah karena motifnya bukan untuk Allah, ya. Kapan dia dikatakan fisabilillah? Ya motifnya li ajlillah, karena untuk menegakkan agama Allah ini, ya, sesuai dengan syariat Allah dan ikhlasnya niat karena Allah, ya. Untuk menentukan itu nggak bisa kita korek hati masing-masing, ya. Allah Ta'ala alam, ya. Ini jawaban singkat dari saya. Mungkin seperti ini permasalahan yang cukup besar sebenarnya tentang jihad ini, apalagi global, ya. Cukup banyak pertimbangan dan perlu fatwa para ulama. Mungkin. Ada lagi? Oh iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi kan untuk masalah bahas jihad kan ya kayak mulai perang dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan adalah apakah kita berjihad selalu menggunakan dengan cara berperang, padahal hakikatnya di zaman sekarang itu kan selain agama Islam, terutama mohon maaf ya, orang Yahudi dan orang Israel itu kan ketika mereka menyerang itu kan sebenarnya tidak selalu dengan cara berperang. Mereka itu selalu menyerangnya dengan segi ekonomi terlebih dahulu. Bisa juga mereka bikin propaganda dan lain sebagainya gitu. Ya sejujurnya saja yang saya amati di global itu adalah misal contoh ya saya sebenarnya juga seorang eksportir, sudah paham cara ekonomi global itu bekerja. Yang saya baca serangan Israel dan serangan Yahudi itu paling utama adalah lewat ekonomi terlebih dahulu. Contohnya kayak di Iran dan di Irak, kan mata uang mereka kan dibikin anjlok, langsung tiba-tiba terjadilah propaganda di situ. Akhirnya mereka saling bisa diadu domba. Itu kan serangan mereka orang Israel dan orang Yahudi. Nah, yang yang dibahas oleh Ustadz itu adalah ketika jihad itu selalu dengan cara berperang. Yang saya ingin tanyakan adalah untuk di zaman saat ini, bukan di zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan apa-apa kalau mau jihad atau apa kan harus dengan fisik, bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Apa solusi Ustadz untuk menangani serangan-serangan orang Israel dan orang Yahudi, terutama non-muslim? Kan kita kan sering diserangi secara ekonomi tuh, secara propaganda dan lain sebagainya. Bisa saja uang rupiah tiba-tiba anjlok, nggak ada harga dirinya di mata dolar ataupun di emas gitu. Nah, bagaimana solusi Ustadz untuk menangkal serangan semua orang Yahudi dan orang Israel? Bagaimana sikap kita terhadap untuk memperjuangkan Islam di zaman ini? Saya ingin meminta kepada Ustadz bagaimana solusinya tersebut. Begitu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Jadi yang pertama yang kita bahas tadi banyak ulasan lebih kepada peperangan karena menyangkut dengan ayat yang kita pelajari, ya. Itu yang pertama. Ayat yang kita pelajari tafsir itu menyangkut dengan zaman dahulu, yakni para sahabat, yang diambil dari kata qatala, ya. Qatala fisabilillah itu masuk dalam jihad dari segi istilah. Jihad itu kan ada
ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Kalau secara bahasa ya sungguh-sungguh, ya. Kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu juga namanya jihad. Sungguh-sungguh dalam berdakwah juga namanya jihad. Adapun jihad secara istilah adalah bersungguh-sungguh dalam memerangi musuh-musuh Islam sampai tinggi kalimat Allah. Ini secara istilah. Nah, kalau secara istilah itu maknanya adalah qital. Kalau qital bahasanya adalah peperangan. Ya, itu kenapa saya kemudian membahas lebih kepada peperangan tadi menyangkut ayat ini. Ya. Yang kedua, kalau ditanya tentang solusinya, ya sebagaimana fatwa atau sebagian ya fatwa para ulama kontemporer dengan kondisi yang sangat kompleks, ya, penyerangan musuh-musuh Islam mulai dari tatanan ekonomi, propaganda, pemikiran, ghazwul fikri, perang pemikiran, ya. Maka kita juga demikian. Solusinya apa? Solusi kita melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan, ya. Entah dari tatanan ekonomi, ya. Makanya ada ada perintah ataupun anjuran bagi kita untuk memboikot produk-produk yang afiliasi dengan musuh-musuh Islam, supaya apa ya? Supaya untuk sama-sama ini melawan mereka ini, begitu. Dalam masalah pemikiran, ya, lembaga-lembaga atau instansi keislaman, kita mulai juga harus bergerak menyebarkan pemikiran-pemikiran yang Islam yang otentik, kalaupun itu modern yang juga yang lurus, untuk menanggal pemikiran-pemikiran yang mereka susupkan, ya. Begitu juga dengan masalah-masalah yang lainnya, ya. Allah Ta'ala a'lam, ya. Kita berharap dengan semua ini termasuk diantara kategori jihad fisabilillah yang bukan dalam makna qital tadi, peperangan secara tidak langsung, ya. Karena mau tidak mau, ya, kondisi Islam saat ini, ujian yang dialami kaum muslimin sangat kompleks memang, sebagaimana yang tadi disebutkan, ya. Bukan hanya soal musuh Islam. Jadi sekarang musuh Islam menyerang Islam dengan Islam itu sendiri, melalui pemikiran itu sendiri, ya, entah dengan pemikiran ekstrim atau pemikiran yang lembek, ya. Makanya dulu saya pernah cerita di sebuah perkuliahan, ada orang yang sampai mengangkat Al-Qur'annya kemudian mengatakan, saya kalau kalian membaca Al-Quran, rujuklah kepada tafsiran orang-orang barat, begitu. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu dengan kondisi ekonomi atau tatanan modern zaman sekarang, ya. Langsung di situ para mahasiswa melonjak naik ininya, ya, dibantah. Ya, ini fakta, ya, fakta. Ya, kalau ditanya solusi, ya tadi kita juga betul harus skup paling bawah sampai skup paling atas saling bekerja sama, karena kita nggak bisa bergerak sendiri, ya. Yang bergeraknya di majelis ilmu, lembaga pendidikan, maksimalkan. Yang bergeraknya di medan dakwah, taklim, dimaksimalkan. Di bidang ekonomi juga demikian, bahkan di bidang IT juga demikian, ya. Allah Ta'ala alam, mungkin seperti itu, ya. Di semua lingkup, ya. Kita akhiri pada kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.